Yesus boleh dipermuliakan melalui tarian-tarian yang boleh dibawakan oleh saudara-saudara kita para anak muda. Dan biarlah kita boleh memberikan segala sorak-sorai bagi kemuliaan Allah kita di surga. Sebuah tarian profetik yang akan dipersembahkan oleh teman-teman dari AOC.
bangsa memuji. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Inilah adalah defile dari bendera pagi-pagi FGB MFI. Telah berkibaran di antara kita semua. Bendera sang-sanga merah putih. Bendera daripada FGB MFI. Bendera dari AOC. Bendera dari Rally of Fellowship. Satu-satunya jalan. Visi kami, mari kita semua bergandeng tangan. Bergandeng tangan dengan barisan iman dan saksi untuk nama Tuhan. Coba pujian. Menunjukkan berjuta-juta pria-pria dari segala suku bangsa yang tertunduk lesu dan tidak memiliki pengharapan. Mereka terbelenggu, terikat dalam dosa. Oleh karena kuasa Roh Kudus, pria-pria tersebut yang tadinya tertunduk lesu dan tidak memiliki pengharapan, sekarang berubah wajah mereka menengadah ke atas dengan penuh sukacita. Bergandengan tangan, bersatu dalam kesatuan tubuh Kristus. Sungguh saya pertama-tama mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus atas terselenggaranya acara malam hari ini Christmas Drive, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir, untuk Pak Bernard selaku Nasional Presiden FGB MFI Indonesia. Selamat malam Pak. Selamat malam pula untuk Bapak Pendeta Insinyur Edilio, dan juga teman-teman dari CMN, dari Briefman, dari KBC pula, juga dari Wanita Bijak, juga para undangan lainnya, dan juga untuk teman-teman para member FGB MFI dan juga para the ladies of the fellowship. Shalom. Bapak Ibu, terima kasih untuk malam hari ini boleh hadir, dan biarlah pada malam Christmas Drive ini, acara Christmas Drive ini, pertama kita boleh mengenang kembali akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh memaknai benar di dalam Christmas Drive ini
apa yang menjadi kasihnya kepada setiap kita, sehingga kita terutama sebagai para FGB Men lebih mengerti lagi esensi hidup kita, bagaimana kita akan membalas kasihnya itu. Terima kasih pula untuk para panitia semuanya, dan biarlah acara malam hari ini di dalam kasihnya, dalam hadiratnya kita boleh bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Banyak tempat-tempat pelacuran itu ditutup. Itu merupakan bagian dari peran doa dalam full gospel itu. Kita juga ada di Jumat siang, kita berdoa juga bersama-sama dengan teman-teman supaya apa yang menjadi kerinduan atau program-program full gospel bisa terlaksana dengan baik. Mari teman-teman, kita ambil waktu di dalam doa ini, karena doa akan memberkati bangsa dan negara, memberkati setiap pelayanan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa dimuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara, nanti itu adalah salah satu cuplikan daripada Salam Departemen orang-orang terbahagia di dunia. Doa. Perkenalkan, nama saya Tukri, saya dari Departemen Voice. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengingatkan kita semua kembali, para anggota FGB MFI, bahwa majalah Voice ini boleh diterbitkan berdasarkan visi yang Tuhan berikan kepada kita semua melalui seorang pemilik percetakan majalah pada tahun 1952 yang bernama Thomas Dickel. Visi itu mengatakan bahwa persekutuan ini atau FGBM ini harus menyebar ke seluruh dunia, dan ini tidak akan dapat terjadi tanpa adanya majalah Voice ini. Redaksi majalah Voice menerima banyak kesaksian dari orang-orang yang tadinya belum mengenal Tuhan, orang-orang yang tadinya terbelenggu dalam dosa, orang-orang yang tadinya berbeban berat tiada pengharapan. Namun setelah mereka membaca majalah Voice ini, hidup mereka boleh diubahkan. Bahkan di antara mereka sekarang boleh menjadi pembagi majalah Voice di marketplace. Mereka ingin apa yang mereka telah alami boleh dialami oleh orang lain yang membaca majalah Voice ini. Saudara-saudara, ingatlah bahwa setiap majalah yang kita bagikan di marketplace itu bernilai jiwa bagi kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin kita bertanya-tanya bahwa banyak para kaum usahawan, para pedagang kalau suruh jualan mungkin pintar ngomong ya. Tapi kalau untuk bersaksi agak kesulitan. Jangan takut Bapak Ibu sekalian, karena setiap FGB Men akan dilengkapi dengan tools, yaitu salah satunya majalah Voice. Dengan majalah Voice adalah Anda menjadi satu pelaku, yaitu menyebarkan kesaksian hidup dari para member maupun dari orang-orang yang selama ini boleh menjadi bagian atau pelaku kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan juga tadi yang klik pertama bahwa kita mengadakan acara doa, bukan hanya doa secara rutin di Menara Doa maupun di Kanwil, juga kita selalu rutin juga mengadakan doa puasa Ester, yaitu 3 hari 3 malam kita tidak makan tidak minum. Biasanya kita adakan mulai dari Ungaran sampai di Bukit Doa Immanuel. Ya, untuk selanjutnya masih ada 2 pilar lagi, 2 departemen lagi yang akan kami tayangkan. Biarlah juga tayangan ini boleh menjadi berkat untuk memberikan satu gambaran. Hai, salam orang-orang terbahagia di dunia. Bersama saya Joseph Bukito dari FGB MFI, dari Teaching and Training Department. Apa sebenarnya Teaching and Training Department itu? Teaching and Training Department adalah wadah di dalam full gospel ini, di mana kita semua akan belajar dan berlatih dasar-dasar daripada pelayanan full gospel ini. Apa yang ada di dalam teaching and training ini? Apa yang diajar di sana? Apa yang kita latih di sana? Pertama adalah untuk berdoa. Berdoa bagi kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi pelayanan kita, bahkan di dalam pekerjaan kita. Bagaimana kita saling mendoakan. Yang kedua adalah bersaksi, yang mana merupakan ciri daripada full gospel, di mana kita diajar
dan berlatih untuk bersaksi bagi sesama. Dan yang lain adalah majalah Voice. Bagaimana di dalam wadah ini kita sebagai FGB Men harus bisa untuk membagikan majalah Voice. Karena kesempatan untuk bersaksi tidak selalu ada. Tapi dengan alat ini, dengan majalah Voice ini, biarlah ini menjadi saksi, jadi berkat untuk sesama kita. Oleh karenanya itu, saya mengundang semua daripada member Full Gospel. Ayo kita belajar, ayo kita berlatih. Karena dengan cara yang sederhana, dengan cara yang sangat-sangat mudah, asalkan kita mau, pasti bisa. Mari bergabung bersama-sama. Terima kasih. God bless. Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Nama saya Paulus Heli Suyanto. Saya bergabung di FGB MFI sejak tahun 1996. Dan saat ini saya dipercaya menjadi RD Area 3 atau panjangan daripada Regional Director Area 3 Surabaya. Saya membawai 12 chapter dan saya juga menduduki ataupun posisi yang dipercayakan saya di board Region 1. Saya sebagai Direktur Airlift Landlift. Maksud dan tujuan Airlift Landlift adalah karena kita melihat bahwa FGB sejak target yang sudah ditentukan adalah 4.000 chapter dan 40.000 paid member. Ada suatu target yang harus kita capai. Oleh karena itu, maksud dan tujuan daripada Airlift dan Landlift ini adalah agar kota-kota kabupaten yang belum terjangkau, biar melalui wadah FGB MFI ini kita akan menjangkau kota kabupaten sehingga target yang sudah ditentukan bisa tercapai. Di sisi lain, maksud dan tujuan daripada Landlift tersebut adalah untuk boleh memotivasi, tidak ada apa supaya rekan-rekan dari satu pelayanan FGB tidak menjadi jenuh, dan juga agar supaya rekan-rekan itu punya suatu wacana, punya suatu wawasan, mau membagikan kasih kepada rekan-rekan kami ataupun FGB Men yang ada di masing-masing kota. Melalui pelayanan ini, sehingga apa? Satu dengan yang lain saling mengenal, supaya hubungan chapter satu dengan chapter yang lain ada sesuatu impartasi roh, sehingga apa? Saling menguatkan. Karena melalui kunjungan-kunjungan kita kepada rekan-rekan kami yang ada di kota-kota itu, membantu meningkatkan api roh itu, sehingga apa? Ada suatu kinerja yang baik, kesinambungan, sehingga apa? Chapter-chapter yang lemah bisa dibangkitkan. Nah, itu adalah suatu harapan dari Airlift dan Landlift. Oleh karena itu kami mengundang untuk rekan-rekan boleh melakukan aktivitas ini. Di sisi lain, kegiatan daripada Airlift selain daripada kita bersifat rohani dan kita bisa mengunjungi, ya, membuat suatu tali asih, misalnya mengadakan suatu baksos, mengadakan suatu pengobatan gratis, dan biar melalui wadah ini kembali nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, salam sejahtera buat orang-orang yang berbahagia dalam dunia ini. Saya mengucapkan syukur kalau 20 tahun yang lalu saya boleh mengenal Full Gospel Businessman Fellowship. Hari ini usia saya sudah hampir 70 tahun. Saya merasakan untung yang besar, cuan di dalam wadah ini. Karena apa? Saya boleh sifat-sifat saya yang lama dirubah. Yang tadinya seorang yang acuh, gak mau tahu masalahnya orang lain. Dan lagi dengan keluarga saya selalu acuh. Setiap ada masalah saya pasti pakai kekuatan saya sendiri pada waktu saya belum mengenal Full Gospel. Saya mengucap syukur kalau hari ini saya boleh mengenal Full Gospel
Saya percaya itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang sudah memilih saya di dalam wadah ini. Sifat saya boleh dirubah, yang dulunya amburadul, itu amburadul. Kalau saat ini saya selalu berdoa buat keluarga, saya selalu berdoa buat saudara-saudara kami yang ada masalah. Saya memperdulikan orang lain. Dan kalau saat ini saya boleh masuk di dalam wadah ini, saya mengucapkan syukur buat karakter yang sudah dirubah. Saya sebagai kepala keluarga, saya boleh membawa keluarga masuk di dalam doa. Setiap hari saya boleh memuliakan nama Tuhan. Watak saya dirubah, sehingga banyak jiwa yang boleh saya kenalkan di dalam wadah ini. Saya mengimbau buat saudara-saudara kami yang sudah ada di dalam wadah Full Gospel Businessman, atau yang belum mengenal Full Gospel Businessman, yang sudah masuk di dalam wadah ini, jangan setengah-setengah. Mari betul-betul melayani. Sebab apa yang engkau layani adalah satu upah. Nanti pada waktu kita kembali ke rumah Bapa. Saya mengimbau buat saudara-saudara kami, mari kita betul-betul melayani di dalam wadah Full Gospel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, salam sejahtera orang-orang terbahagia di dunia. Perkenalkan, nama saya Weli Jayadi. Saya dipercaya seorang istri dan 2 orang anak. Dan puji Tuhan, sejak tahun 2006 saya bisa bergabung di dalam wadah yang luar biasa ini, yaitu Full Gospel. Dan inilah yang menjadi titik balik dari kehidupan saya. Sejak kecil saya Kristen. Setiap minggu saya pergi ke gereja, tetapi sesungguhnya kehidupan saya tidak mencerminkan saya ini adalah anak Tuhan. Di mana saya banyak menjalani kehidupan dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Banyak melanggar firman Tuhan. Dan juga banyak terikat oleh berbagai macam dosa. Dan itu nyaris menghancurkan kehidupan saya, rumah tangga saya, hubungan saya dengan istri dan anak-anak, dan juga bisnis yang saya bangun bertahun-tahun nyaris saja runtuh. Tetapi puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, saya dipertemukan dengan teman-teman dari Full Gospel. Dan sungguh luar biasa, lewat pertemuan saya diundang oleh teman-teman dari Full Gospel untuk mengikuti member meeting, dan saya melihat inilah kekuatan daripada Full Gospel, di mana terjadi interaksi. Setiap kali ada member meeting, terjadi interaksi antar member, di mana ini tidak pernah saya dapatkan di gereja. Dan saya melihat ada satu kata kunci di dalam Full Gospel, yaitu saling. Mereka di dalam setiap pertemuan selalu saling menguatkan, saling mendorong, saling menasihati, saling menghibur, saling mendoakan. Dan lewat wadah ini, akhirnya saya satu persatu mengalami pemulihan. Dan segala ikatan-ikatan dosa saya boleh terlepas. Puji Tuhan, akhirnya kehidupan saya dipulihkan. Hubungan saya dengan keluarga, dengan istri, dan juga bisnis saya yang saya bangun akhirnya boleh menjadi lebih baik. Dan ini semua karena saya merasakan dampak yang luar biasa sejak saya bergabung dengan Full Gospel. Dan bukan sampai di sana saja, lewat wadah ini Tuhan percayakan saya untuk melayani di tempat ini. Dan sungguh luar biasa, dan ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan sukacita, saya merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam keluarga saya dan pelayanan saya. Mari saudara, bagi saudara yang saat ini
masih belum bergabung, belum menjadi member, saya mengajak saudara untuk bisa bergabung. Kita akan bersama-sama bertumbuh menjadi kuat dan melayani Tuhan. Be strong in the Lord. Greetings, happiest people on earth. My name is Albert Nathaniel. I joined FGBMFI Youth Chapter for about 2.5 years now. At FGBMFI Youth Chapter, we have weekly meetings every Tuesday, where a small group of young people with different backgrounds come together to share their struggles, testimonies, and strengthen each other through prayers. We also have mentors who guide and keep us on the right path. Every week we will have discussions about faith, life, marketplace, and the Word of God. It's always fun to bond with these brothers, and it's something to look up to every week. So, I would like to invite all the youngsters, young professionals at the age of 20s and 30s to come and join us. Please give it a try for a life-changing experience, and I promise that you will be blessed. Salah satu Puji Tuhan, saya mewakili dari warga jemaat di sini. Saya mengucap syukur atas pelayanannya dari tim Bus Gospel pada pagi hari ini, dan kesannya dari pelayanan Bus Gospel sangat luar biasa, sangat memberkati kita semua yang ada di sini, Pak. Jadi saya yang warga binaan yang di sini juga merasa bersukacita di dalam Tuhan, merasa terkunjungi dari pihak keluarga-keluarga yang tidak datang ke tempat ini. Jadi kita merasa terhibur semuanya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala pelayanan yang ada di tempat ini, terutama Bus Gospel yang sudah memberikan segala partisipasinya kepada rutan yang ini, khususnya di JMV Sudia. Melayani di tempat ini pasti harus tentunya, karena ini melayani di tempat ini perlu kasih. Siapa lagi kalau kita yang melayani dan peduli kepada mereka yang di balik tali. Mereka perlu siraman rohani dan mereka perlu kasih. Ya, mari Ibu Gospel kita melayani dia dengan sepenuh hati, seperti firman Tuhan di Kolose 3:23, kalau engkau melayani kepada orang harus dengan sepenuh hati, seperti kepada Tuhan, bukan kepada orang. Itu janji perintah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terbahagia di dunia. Kami istri dari anggota FGBMFI mengucap syukur kepada Tuhan karena kami memiliki wadah Ladies of the Fellowship atau yang sering disebut dengan LOF. Karena di tempat ini kita bisa berbagi kasih, berbagi pengalaman sebagai pasangan daripada FGBMFI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan sedikit daripada apa itu LOF. Pada dasarnya prinsip daripada LOF adalah persekutuan dari istri-istri dari anggota FGBMFI, juga ibu-ibu yang suaminya belum bergabung di FGBMFI yang nantinya dimenangkan dan bergabung menjadi anggota FGBMFI. Tujuan daripada LOF adalah menopang para suami yang merupakan anggota dari FGBMFI untuk menjalankan visi misi dari FGBMFI. Misi dari pelayanan LOF adalah menyadari panggilan Tuhan sebagai istri dari anggota FGBMFI yang mana dengan sendirinya adalah anggota daripada Ladies of the Fellowship. Mendukung pelayanan suami di FGBMFI, memperlengkapi kerohanian para istri anggota FGBMFI supaya berperan maksimal sebagai penolong suami
menggali potensi, memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan. Aktivitas LOF adalah mengadakan pertemuan-pertemuan LOF, bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan Kristus, belajar firman Tuhan sehingga memiliki karakter Kristus, bertumbuh bersama-sama, saling menguatkan, saling mendoakan, belajar bersaksi dan praise and worship sehingga hidupnya berdampak dan menjadi berkat untuk suami, anak-anak, keluarga, dan orang-orang sekitarnya. Juga mendampingi suami untuk mengikuti Airlift, Landlift, dan juga National Convention. Kepada area-area atau chapter-chapter di I1 yang belum terbentuk LOF, kami menghimbau FGB Men untuk memotivasi para istrinya untuk segera membentuk Ladies of the Fellowship. 各位全福会的弟兄们平安。我们是世界上最快乐的人，因为我们认识了主耶稣基督，作为我们的救世主。 Salam sejahtera bagi orang-orang terbahagia di dunia. Kita adalah orang-orang terbahagia di dunia. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Saya percaya bukan suatu kebetulan jika Tuhan Yesus telah memanggil, memilih, akan menetapkan saya untuk berada di dalam wadah Gospel Business Fellowship Internasional. Sebelum saya mengenal wadah ini, dulu kehidupan saya selalu diselimuti oleh rasa khawatir, takut. Bahkan saya dulunya adalah seorang yang ateis, selalu hidup dalam ketidakpastian. Tetapi di saat saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, seluruh kehidupan saya diubahkan. Bahkan oleh karena kuasa Roh Kudus, semua kehidupan saya yang lama, rasa takut, khawatir, hidup tanpa pengharapan, Tuhan Yesus ubah menjadi sesuatu yang penuh dengan kemenangan. Malam hari ini, jika ada di antara saudara yang datang ke tempat ini juga mengalami masalah yang sama dengan saya mengajak saudara-saudara, terima Tuhan Yesus dan percayalah bahwa setiap masalah yang ada dalam kehidupan saudara, baik masalah di dalam ekonomi, dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, bahkan segala masalah yang terjadi, Dia sanggup mengubahkan setiap kehidupan. Dan saudara percaya bahwa Roh Kudus yang akan memampukan setiap saudara dan saya untuk dapat mengubah karakter kita yang lama menjadi satu ciptaan yang baru. Mungkin saat ini saudara juga mengalami masalah-masalah yang merasa hidup saudara seperti tidak ada pengharapan. Yesus datang untuk memberikan kelegaan, kelepasan, sehingga saudara boleh menjadi bagian daripada orang-orang terbahagia di dunia. Di dalam pengenalan saya mengalami satu masalah, yaitu anak saya yang nomor 3. Pada waktu itu tengah malam mengalami sakit yang tidak saya ketahui, ternyata sakitnya step. Melalui inilah saya berseru kepada Tuhan, saya minta tolong kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, kalau anak saya tertolong pada malam hari ini, saya akan menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Itu awal tahun 86. Dan sebelum itu, Full Gospel Businessman Fellowship Internasional masuk ke kota Lumajang dan Jember pada tahun 1985. Saya juga sering diundang di dalam pertemuan, tetapi tahun 86
saya mengalami masalah, saya menyerahkan diri, saya bertobat, masuk ke Full Gospel ini. Iya. Sejak tahun 86, saya masuk ke Full Gospel. Saya menjadi member biasa dan dipercaya sebagai bendahara waktu itu tahun 86. Sampai tahun 92, Full Gospel Lumajang makin hari makin turun membernya. Tahun 92 sisa 5 orang. Iya, ceritakan Pak Henry, bagaimana Anda dulu yang begitu terbelenggu, bagaimana ketika ketemu Tuhan, sesuatu yang luar biasa, Tuhan melepaskan belenggu itu menjadi pria yang berkemenangan, Pak. Mari, Pak. Saya mau berubah dan saya menyerahkan tampuk pimpinan kepala bukan di saya, tapi di suami saya. Nah, itu awal dari Tuhan membuka tingkap-tingkap pemulihan itu, dan dari saya yang biasanya tidak hormat, perkataan saya kasar dan ya tidak, maksudnya tidak sepantasnya sebagai istri, itu saya berubah. Perkataan saya memberkati suami saya, dan singkatnya saya mau pesan, apapun keadaan suami saya, keadaan suami kita ibu-ibu, tetaplah satu, bersandar kepada Tuhan, baca firman Tuhan, perkatakan janji-janjinya, dan satu, setia. Jangan kita tidak setia ibu-ibu, apapun keadaan suami kita, tetap kita setia. Dan luar biasa. Ya, kita harus ambil keputusan jadi murid, dan setelah ambil keputusan jadi murid, kita mesti terus belajar terus sebagai murid Kristus, harus belajar terus sampai menjadi serupa dengan gurunya, saudara. Nah, itu yang benar ajaran Alkitab. Apa sih artinya jadi murid Kristus? Nah, di sini dibilang begini, saudara. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Jadi murid itu artinya apa, saudara? Pengikut. Pengikut yang bagaimana? Bukan cuma mengikuti ajarannya, bukan. Ya, misalnya saudara, oh saya pengikut Gus Dur. Ada orang bilang saya pengikut Gus Dur. Pernah ketemu Gus Dur? Enggak. Loh, kok kamu pengikutnya? Iya, mengikuti ajarannya, mengikuti teladannya. Bukan begitu, saudara. Mengikut Yesus itu bukan begitu, bukan sekedar mengikuti ajarannya, pahamnya, bukan. Nah, tapi benar-benar mengikuti pribadinya dulu, hadiratnya dulu, baru kita ngikut apa, saudara? Ajarannya. Nah, ini penting, saudara. Nah, saya ceritakan dulu, saudara, latar belakang kenapa ada pemuritan. Saudara, ini sebenarnya pemuritan itu berasal dari tradisi orang Yahudi. Nah, jadi gini, saudara, orang Yahudi kalau umur 5 sampai dengan umur 10 itu kira-kira, kalau kita apa, saudara, SD. Nah, orang Yahudi sekolahnya, saudara, itu nggak pernah seperti orang Barat, sekolahnya di kelas, ya, kumpul besar-besar, 50 orang satu kelas, enggak. Kalau orang Yahudi belajar itu selalu, ya, mereka ikut seorang rabi namanya, rabi, guru. Nah, orang Yahudi umur 5 sampai 10 tahun mereka diantar oleh orang tuanya pergi, ya, ke tempat rabinya. Nah, rabinya itu, saudara, modelnya belajar itu adalah praktek langsung.
Sebagai seorang murid Kristus, Rasul Paulus berkata, kalau aku hidup di dalam dunia ini, itu berarti aku harus bekerja menjadi berkat. Aku harus bekerja menghasilkan buah. Oleh sebab itu, perkenankanlah saya pada malam hari ini, pada malam Natal yang begitu indah, saya ingin setiap kita member daripada FGB MFI, Ladies of the Fellowship, dan setiap kita yang hadir, biarlah melalui komunitas daripada Full Gospel maupun Ladies of the Fellowship, kita izinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita, sehingga kita boleh berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, karakter Kristus, Roh Kudus yang diizinkan untuk bekerja dalam hidup kita, integritas, bahkan kita bersemangat menjadi berkat buat orang lain. Kita bersemangat bersaksi, membagikan majalah Voice, kita mendoakan orang lain. Dan saya tahu hidup yang bermakna bukanlah hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan pada malam hari ini, dan kami mengutus setiap saudara untuk pergi menghasilkan buah karakter Kristus, rindu menjangkau jiwa-jiwa, dan bersama dengan Tuhan Yesus kita lebih dari pemenang. Pergilah, jadikanlah setiap bangsa, orang-orang yang di sekitar kita menjadi murid Kristus. Mari kita angkat lilin itu tinggi-tinggi, saudara. Kita akan pulang dengan berkat Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa untuk acara pada malam hari ini. Jadikan kami murid Kristus setia sampai akhir, dan kami akan pulang. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, secara bersama-sama kita boleh tiup lilin, dan mari kita saling memberikan salam pada kanan dan kiri kita. Ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Biarlah kasih Tuhan boleh senantiasa ada memasuki tahun 2015 dengan segala kasih-Nya. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Selamat Natal bagi semua. Kasih Tuhan boleh melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Pesan saya buat FGB MFI, tetap setia melakukan visi dengan misi yang Tuhan percayakan, sehingga banyak pengusaha-pengusaha boleh dimuridkan dan mereka boleh dimenangkan bagi Kristus dan menjadi berkat, menjadi terang dan garam di dalam dunia marketplace. Tuhan memberkati, dan akhirnya saya mengucapkan selamat Natal tahun 2014 dan selamat tahun baru 2015. Tuhan memberkati. Salam orang terbahagia di dunia. Saya sungguh mengucap syukur untuk malam hari ini di Christmas Drive Iswan FGB MFI di Surabaya, bahwa bagaimana di dalam Christmas Drive ini terpesankan bahwa esensi dari seorang murid Kristus, dan kita rindu untuk kita setiap para FGB Men lewat komunitas kita akan bertumbuh menjadi murid Kristus, kita akan bertumbuh
seturut dengan karakter Kristus. Dan biarlah pada malam Natal ini pula kita akan memaknai pula akan kasih Tuhan Yesus. Selamat Natal untuk teman-teman True Gospel dan juga teman-teman sepelayangan semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.